Hai guys, berjumpa lagi bersama saya Ahmad Nur Hidayat dalam YouTube channel. Kita akan sedikit membahas permasalahan publik yang terkait dengan BRIN dan lembaga Eijkman. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu BRIN, BRIN itu adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional, di mana Presiden Jokowi membentuk lembaga BRIN dan hilangkan nomenklatur Kementerian Riset dan Teknologi, ya. Kemudian kementerian itu dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk mewadahi riset nasional, pemerintah kemudian mendirikan BRIN. Nah, dalam perjalanannya pada awal tahun baru 2022, lembaga penelitian Eijkman yang sudah berkiprah 33 tahun, kemudian penelitinya harus mengucapkan di Twitter resmi mereka sebuah ucapan yang menyedihkan buat publik Indonesia, di mana mereka mengatakan mereka pamit karena lembaga Eijkman setelah 33 tahun berkiprah akan dilebur bersama BRIN, dan ternyata ada 100 peneliti Eijkman yang kemudian harus di PHK, dibebas tugaskan tanpa mendapatkan pesangon, karena mereka adalah peneliti yang bukan berstatus sebagai PNS. Tentunya hal ini menjadi kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena lembaga Eijkman ini adalah lembaga yang terdepan, salah satu lembaga yang terdepan untuk menemukan vaksin merah putih, sejenis vaksin yang diramu oleh para ilmuwan nasional, dan tidak perlu, kalau seandainya vaksin merah putih itu jadi, kita tidak perlu lagi mengimpor dari negara China, Amerika, Inggris, India, dan negara lainnya. Vaksin merah putih adalah kepentingan nasional kita. Tetapi lembaga ini, karena adanya satu kebijakan birokratisasi yang diimplementasikan oleh lembaga BRIN, peneliti-peneliti yang bukan berstatus PNS, maka dia harus masuk ke PNS. Kalau seandainya dia diterima, dia masuk. Tetapi kalau seandainya tidak diterima, dalam arti tidak memenuhi persyaratan, maka peneliti tersebut ya harus meninggalkan lembaga penelitian itu. Nah, kalau kita bicara dalam ekosistem besar yang bernama riset nasional, maka seharusnya yang dilakukan oleh BRIN itu bukan melakukan pemotongan para peneliti, tetapi harusnya BRIN itu mewadahi mereka-mereka itu, meskipun mereka bukan atau belum berstatus sebagai PNS, harusnya lembaga BRIN itu tetap memberikan tempat kepada mereka, bahkan kalau bisa mengangkat derajat mereka dan status mereka agar mereka menjadi peneliti-peneliti yang handal. Saya kira BRIN di sini telah melakukan kesalahan yang fatal, yang menunjukkan bahwa BRIN dengan pendekatan pertamanya, yaitu melakukan birokratisasi ilmuwan, ini telah membuat para ilmuwan kita tersisih, sehingga kita tidak punya SDM yang cukup berpengalaman. Karena kalau seandainya lembaga itu merekrut orang lagi, tentunya butuh waktu lagi. Padahal kebutuhan kita akan vaksin merah putih itu sangat-sangat dibutuhkan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap vaksin dari luar negeri. Saya sangat menyayangkan tindakan BRIN tersebut, dan saya kira kalau seandainya BRIN memilih birokratisasi sebagai agenda kerja utamanya, maka ini adalah salah arah. Ini adalah kita menuju kemunduran riset nasional kita, sehingga apalagi yang kita bisa banggakan, karena ilmuwan-ilmuwan kita sekarang sudah menjadi birokrat, dan kita tahu kalau ilmuwan kita ingin produktif, ingin kreatif, mereka harus lebih fleksibel dalam aturan kelembagaannya. Apabila mereka terlalu ketat, maka jiwa kreativitas kalangan ilmuwan akan semakin menurun, dan itu juga terjadi di seluruh dunia. Jadi kalau seandainya arahan BRIN ini adalah untuk memperketat birokratisasi, maka kelihatannya kita akan memiliki
suasana suram bagi penelitian dan riset nasional kita. Saya meminta BRIN segera mengkoreksi diri. Ini adalah kritikan kami karena kami sangat cinta kepada riset nasional ini. Kami ingin riset nasional ini memiliki satu penemuan-penemuan yang bermanfaat buat tidak hanya masyarakat di Indonesia tetapi masyarakat dunia. Tetapi kelihatannya kalau sangat rigid dan birokrasi menjadi agenda kerja utama dibandingkan dengan agenda kerja penelitian, kelihatannya cita-cita kita tersebut akan tidak terlaksana. Saya, Ahmad Nur Hidayat, mengingatkan agar arah atau peta jalan lembaga riset Indonesia ini harusnya mengedepankan kepada hasil penelitiannya, hasil kreativitasnya, bukan kepada status kepegawaiannya. Jangan-jangan ini pelemahan yang dilakukan oleh para oligarki global yang tidak ingin Indonesia memiliki vaksin yang secara mandiri. Karena kita tahu bisnis vaksin ini melibatkan triliunan rupiah. Kalau seandainya Indonesia menghentikan impor dari berbagai negara, maka mereka akan kehilangan bisnis vaksinnya di Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada seluruh teman-teman saya yang mendengarkan YouTube channel ini, mari kita berikan tekanan kepada lembaga riset yang ada, yaitu BRIN, agar bertindak secara lebih tepat dan lebih cermat. Kalau seandainya mereka bertanggung jawab, mereka harusnya menarik kembali para peneliti-peneliti yang sudah mereka PHK itu, kemudian mereka buatkan satu skema di mana para peneliti itu bisa mencurahkan ilmunya di satu lembaga itu tanpa kemudian harus terbentur dengan aturan-aturan birokrasi. Harapan saya, vaksin merah putih harus tercapai. Kalau seandainya vaksin merah putih tidak tercapai, maka dugaan publik bisa jadi benar bahwa birokratisasi kalangan ilmuwan oleh BRIN ini adalah kepentingan asing, kepentingan orang lain, agar kita tidak punya kemandirian dalam penelitian dan teknologi. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.